Penasaran kan chipnya pakai apa? Nah, bukan main-main nih. Chipnya itu pakai AKM. Berat banget ya. Subwoofer aktif ini kayaknya satu-satunya yang saya review pertama. Ini subwoofer aktif yang paling berat ya. Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Auto Sound. Nah, sudah lama ya saya tidak membahas produk yang terbaru ya. Nah, kali ini saya kedapatan nih produk terbaru. Kita akan bahas produk baru dari Rainbow ya. Nah, di tahun 2026 ini akan banyak produk baru ya dari Rainbow. Nah, buat yang kalian tahu itu Rainbow apa? Rainbow itu dari merek yang cukup sudah lama ya, tahun 1989. Itu merek dari Jerman. Di tahun 2026 ini saya akan mereview beberapa produk baru. Langsung aja ya, kita bahas produk barunya apa aja. Yuk. Nah, yang pertama ini subwoofer aktif. Ini cukup berat banget ya. Subwoofer aktif ini kayaknya satu-satunya yang saya review pertama. Ini subwoofer aktif yang paling berat ya. Mungkin kalian penasaran kenapa dibikinnya sampai berat ini? Ya karena ini salah satu mempengaruhi suara. Nah, karena ini bahannya rigid ya, tebal. Ini untuk mengurangi suara getaran yang tidak perlu ya. Makanya berat, bahannya juga kokoh ya. Pasti suaranya salah satu yang terbaik lah buat untuk subwoofer aktif ya, bassnya kayak gini. Dan juga ini ukurannya memang agak beda, 6x8 in ya, jadi bukan bulat, 6,8 in. Grillnya juga bagus, desainnya juga bagus, ada logo Rainbow-nya. Nah, di sini juga ada, bisa lihat di sini ada settingannya. Ya, ini dari crossover dan bass boost sama level ya di sini. Nah, di sini juga ada settingan fase ya di sini, dan juga auto on. Jadi auto on itu jadi dari high level input. Jadi buat head unit yang belum ada RCA output bisa langsung ini jadi head unit yang standar, atau yang bisa dari kalau mau yang pakai prosesor eksternal bisa langsung colok dari RCA. Ya, di sini juga support. Nah, sini soket high level inputnya. Oke. Nah, menurut wattnya mungkin bagian yang mau tahu itu wattnya sekitar 120. Nah, ini sudah 120 watt, sudah built-in amplifier. Oke, respon frekuensinya 20 Hz sampai 150. Jadi ini menurut saya subwoofer aktif yang cukup high end ya. Ini harganya sekitar 4-5 jutaan. Ya, ini. Oke, kita langsung produk berikutnya, yaitu DSPM. Nah, sekarang kan banyak banget nih booming DSPM ya. Orang customer banyak pengguna mobil mau simple ya. Nah, ini salah satu solusinya. Ini DSPM yang entry level, cukup bisa ramah di kantong ya. Dan fiturnya juga bukan ecek-ecek ya. Ini cukup komplit. EQ-nya 31 band. Dan juga bisa lihat pre-out-nya 6 channel. Ada low input ya. Dan ini prosesor yang terbaru dari Rainbow ya. Entry level. Dan juga bisa high level input. Buat yang head unitnya tidak ada RCA output, jadi head unit standar yang nggak ada RCA-nya. Jadi ini semua mobil ya bisa, mobil listrik salah satunya,
yang middle low entry, bisa pakai pasang ini. Dan juga sini sudah ada fitur Bluetooth-nya. Jadi kalau yang sering setel lagu lewat handphone mau langsung ke Bluetooth dari sini, suaranya lebih bagus dibanding head unit standar bawaan. Dan juga di sini ada USB. USB itu buat play lagu, secolok langsung. Tapi kalau mau lihat displaynya harus beli controller tambahan ya. Dan juga ini support optik. Dan juga penasaran kan chipnya pakai apa? Nah, bukan main-main nih. Chipnya itu pakai AKM ya. Jadi cukup bagus lah suaranya. Chipnya AKM. Dan amplifiernya itu 4 channel built-in amplifier. Perbandingan dari, jadi kalau jarang nih prosesor yang lain tuh pakai AKM ya, entry level ya. Kebanyakan middle up gitu, medium sampai atas itu baru mulai AKM. Ini sudah AKM, entry level. Pasti suaranya ya bukan ecek-ecek ya. Dan juga amplifiernya 4 channel 50 watt. Jadi kalau buat mau mau coba-coba entry level, mau mulai pakai ini cukup cocok ya untuk ini. Dan juga saya udah pasang beberapa di mobil Atto One, itu juga bagus. Dan juga crossover komplit, equalizer, time alignment semuanya komplit. Oke. Harganya sekitar 2-3 jutaan lah ya, cukup menarik kan. Saya rasa ini saya sudah selesai semuanya yang review tentang produk Rainbow yang terbaru di produk tahun 2026 ini ya. Jadi subwoofer aktif dan prosesor DSP-M. Jadi buat kalian yang mau upgrade tipis-tipis, simple-simple, nah boleh deh disaranin pakai produk ini untuk mobil yang terutama yang lagi booming ya, BYD Atto One. Jadi jangan ragu, kita ada sedia juga soket plug and play-nya. Jadi tanpa plug and play, dan mobil-mobil lain juga nggak masalah, nggak hanya BYD Atto. Oke guys, see you another video, bye.